Pak Kong nhiều pan bảo hiểu cho đồ Pak Kong à. Ngày hôm ngày dùng cá nhân chỉ để ngày giờ chỉ trên ngày cô sẽ. Oh, new hoki dah. Oh, dulu sewaktu di dunia beliau juga bertato. Oh, beliau. Dia ahli hiong sao đó. Như sao pun cho dòng nhân hả như mày miệng nè. Kim Phò, siang mày nè. Bun à. Marga bun Kim Phò. Nhớ ngồi như bà chung kia apa ngó. Ayo. Bapaknya, jadi si bapak punya tungki ini dulu sebagai petato meninggal di usia 45 tahun, bertapa 30 tahun. Sekarang datang nangkap anaknya. Oh, ini berarti bapak beliau ini. Kasih yang tiap hari, kasih yang mau. Hah? Fotonya pun masih ada. Kayaknya mau kasih tiap hari. An Xiao Fan. Ayo. Anh là cô thì chỉ là siêu đó biết nhà xin chân họ. Dạ xin. Rồi kiểu hàng kiểu dòng như nó. Bun Kim Phò. Pak Kong. Tổ dòng như cái chỉ chân cho hội hiệp họ. Oh, dia dulu tuh hi sudah kaya ya. Dulu dia itu nelayan, Bang. Mangkap ikan ya. Hội hiệp chỉ chân đó. Xích to nhìn đồng thì cô sẽ. Cuma bạn phải mà sao tư nhân phải. Cái dùng máy buồn dùng bu bét luôn nha. Hả? Dulu sebagai nelayan mungkin dia ada sedikit bentrok dengan kawan-kawan tanpa disadari, mungkin lewat kata-kata apa, akhirnya dia dapat minuman ajaib yang bikin dia meninggal. Ya, kalau nggak salah ya cerita hidupnya dulu minuman itu yang beracun itu kopi. Ya, bubu mau kopi mau. Iya. Cho những món phải. Tên thì dùng bị lộn trả xin họ. Còn người ta dùng cá nhìn thẳng bị dùng cá nhìn ai rồi khi chăm được bị xịt cái dìm suy đó. Bị dìm đi xịt chết họ. Ăn tới tôi cho đúng mùa dìm đều. Ini pesan spesial dari Pak Kong. Kita pun sebagai manusia kadang-kadang tidak tahu kapan kita itu ada membuat orang tersinggung kan. Kalau bisa setelah minum, kalau kita mau kemana balik lagi masalah minuman, bagus jangan minum lah katanya. Ini pesan Pak Kong. Ya. Tapi tadi kan kita dengar ya tadi ya, bahwa Pak Kong ini bisa untuk mengobati yang kena hawa negatif, kemudian penyakit-penyakit yang mungkin berketerkaitan juga dengan penyakit-penyakit medis lah ya. Nah ini saya mau tahu dari Pak Kong ini, Pak Kong bisa lihat saya kan? Apakah ada senggolan-senggolan hawa negatif yang ada pada saya ini? Nah ini ya sahabat ya, saya mencoba untuk mengecek diri saya kepada Pak Kong ini, apakah di jasad saya atau tubuh saya ini ada hal-hal yang berketerkaitan dengan hawa negatif yang menyenggol-nyenggol lah. Maklum aja lah perjalanan kita sama Bang Niko ini cukup panjang. Kalau Pak Kong periksa sih abang tak ada kesenggol hawa negatif, badan abang sehat, cuman kadang-kadang mungkin kepala bisa pusing-pusing sedikit. Pak Kong tuh semua orang punya penyakit pusing. Pak Kong. Apalagi kalau di kantong molui wah. Takut ada kolesterol abang gitu. Ya kalau Pak Kong bilang saya itu ada kolesterol, itu benar sekali Pak Kong. Kan tuh ini. Pak Kong ada obatnya. Kalau Pak Kong bilang còn cái xăng này hàng ấy. Suối cái xăng này. Ini supaya là mẹ mẹ ha. Pak Kong saya bilang benar sekali, mungkin Pak Kong tidak percaya ya. Ini saya buktikan ya. Di kantong saya ini hari ini karena semalam kepala saya sakit. Buka kan Bang Niko, maaf ya Pak Kong ya. Biasanya kia dọc caca kia hiện nhiều như hơn Sok mo. Nah ini ya benar-benar jitu Pak loh. Kong bilang gampang obatnya.
Itu pisang di pohon itu, rebus air minum katanya. Ini saya sudah mau beli obat, Pak Kung. Benalu yang di pohon. Iya, itu Ambil, ya. rebus air minum. Itu. Ini apa namanya, Bang Niko? Pisang. Pisang ya. Ini direbus untuk kolesterol ya. Ya. Wah, ini daunnya tiga ini, Kecil dia 7 helai. 7 helai. Tapi benar-benar nih Bang Apam. Luar biasa. Aku mau beli ke apotik nanti nih. Nah, ini buktinya nyata ini. Ini saya udah catat ini ya. 2 jenis obat ini yang harus saya beli hari ini nih. Aluprinol sama Simpasatin itu. Ayo. Karena obat Pak Kung ini herbal ya, enggak ada bekerja. Tapi juga jangan overdosis katanya. Ya, tentu yang dikasih Pak Kung itu mau diminum sekaligus habis pun enggak apa-apa. Pak Kung, saya mau tanya sama Pak Kung ya. Pak Kung hitung tadi tanpa meraba tangan saya, tanpa ngeliat itu, kok bisa tepat seperti itu? Gimana ceritanya? Dari mana Pak Kung tahu? Pak Kung enggak? Dia pakai liuk nyim, indra ke-6. Tapi Pak Kung kan enggak pernah tahu saya lahir tahun apa, sio saya apa. Ini sudah dekat mau tahu apa? Katanya nih Bang Niko ya. Muntos masih kalau kesehatan tidak perlu, kalau gitu. kesenggol hawa negatif itu perlu dia bilang. Kalau misalnya kesenggol hawa negatif ada roro yang mengganggu itu perlu. Oh gitu ya. Berarti perlu ada tanggal lahir. Ada kodenya, ada acuannya maksudnya. Sionya apa segala macam ya. Nah, tapi kalau karena tadi penyakit biasa, penyakit medis lah yang berkaitan dengan medis ini Pak Kung nggak butuh. Ini sekarang Pak Kung pintar dia hitung yang nggak sehat. Nah ini sahabatnya kita lihat ini Pak Kung sedang melihat kondisi Nikoken yang sementara ini belum punya istri. Ini apa kira-kira komentar daripada Pak Kung nanti ini? Kita lihat aja lah. Kita tunggu bagaimana hitungan beliau nih. Ini sedang menghitung beliau nih ya. Ngay bây giờ cho akung lo bo ngay mang câu cho akung ayo. Siêu bunyi ka kai si fu siêu tai nyi siêu yang ni na. Dulu begitu meninggal si bawa si fu Masakutan itu pergi betapa. Nah, saya kasih di kung sana siêu rồi ha. Tên thì đúng rồi. Tên thì kami yang tidur Pak Kung. Namanya mai tidur Pak Kung. Bangai tidur Pak Kung kayak Milina. Dia pakai sekarang Anda jangan salah dia pakai tidur Pak Kung sebenarnya dia bukan tidur Pak Kung, bukan Pak Kung Bumi Raya. Dia cuman dapat perintah dari tidur Pak Kung dan dia harus pakai merek atau logo dari tidur Pak Kung itu Pak Kung saja. Ya, Jadi anak buahnya tidur Pak Kung. Oh begitu, murid lah ya. Nah, murid lah, anak buah murid sama lah. Jadi turun untuk membantu umat manusia dengan logo Ticu Pak Kung. Jadi dia bukan asli Ticu Pak Kung. Jadi sahabat-sahabat jangan salah. Ya tetap asli lah Bang Niko. Kan udah pakai mereknya gitu. Bukan takut sahabat-sahabat kita itu kadang-kadang Anda mau cari originalnya. Ya originalnya. Akan begitu. Originalnya susah juga ya kita. Makanya. Pak Kung juga mungkin belum pernah ketemu dengan yang originalnya mungkin. Juga cincong Ticu Pak Kung yuk kau mah. Udah ketemu ya karena beliau ini murid langsung ya. Nah kemudian juga kita perlu tahu ini mungkin ya bisa menjadi motivasi kawan-kawan yang lain lah ya. Nah sebelum meninggal itu paling enggak kan persiapannya harus ada kan. Bagaimana beliau ini kok bisa diambil sipu ini, apa yang beliau lakukan semasa hidupnya itu loh. Isi kongannya beransun nhất là cô sẽ sư phụ số tài nhị siêu thọ. Cái mình nhị chỗ trong nhị rất nhị kan mua hàng phải xí đó ha. Yang hàng gì đó ha. Jadi sewaktu masih sebagai manusia dan sebagai sarung dari si sipu, beliau juga sudah diajari pengobatan dan sudah menjalaninya sebagai tabib. Jadi setiap hari juga menolong orang. Jadi dari situ dia mendapat sisi berkahnya
Jadi begitu meninggal rohnya langsung dijemput dan dibawa bertapa di Gunung Jempol sana di arah timur dari Singkawang. Waktu situ. dulu Sipu mengobati orang minta bayar enggak? Sampai ngia kan yung jin yo thok theo kau đó. Mau enggak. Berarti di sini ya pesan yang memang singkat jelas padatnya. Ya. Hidup itu harus banyak berbuat kebaikan lah ya Bang Niko ya. Kita punya amal baik itu bisa dibawa. Ini punya uang bermiliar-miliar tetap tinggal di dunia, tak ada kasih bawa sana. Ini terbukti beberapa Sipu, beberapa Pak Kung juga kita tanya seperti itu yang memang tidak melepaskan dengan perbuatan baik ketika masih hidup di dunia ini. Chúng nhà nhau hin, chúng hay trâu biasa cakap thằng ngày trong nhân giả cổ xe cắt ở lọ hi ở bị chim cắn nhà mong như là semua kita hi yang ha. Ekor saya cerita nolok kan. Oh. Dia begitu meninggal tidak sempat masuk ke alam jim sana, langsung dibawa Sipu. Oh, langsung bertapa bersama di sana ya. Nah, tapi kalau alam jim sana gimana nih Pak Kung? Isi lok hi kana. Dia belum pernah masuk. Mesti kau tidak mesti lok. Dia belum pernah masuk. Ada orang cerita Pak Kung bahwa di dunia sana sebelah itu ya ketika sudah meninggal di dunianya roh itu. Jim kan dia chong kan yang jet jong dia ya. Như sao theo mong sang tiên mo. Dia tidak bisa masuk ke sana katanya. Oh begitu, karena jalurnya beda jalur beda. Jelas dah alam sana sudah siap di alam sana, alam sini siap kita di alam sini. Ya masing-masing dengan alamnya lah ya. Ya. Jadi tidak lebih tidak kurang seperti itu. Ya. Nah yang paling penting kunci inti selama kita masih berada di muka bumi ini sebagai manusia biasa ya berbuat baik lah, itu pesan Pak Kung langsung. Yang penting kita selalu berbuat baik, Pak Kung bilang. Jadi ke Sipu, ke Pak Kung, kemana-mana ini ya tolonglah ya menyelesaikan masalah penyakit atau apa aja segala macam lah ya. Isi gọi chim Pak Kung mày còn nhớ muốn ono kem ono. Itu mungkin lebih bagusnya ya Bang Niko ya. Lebih baik, bukan bagus ya tadi, lebih baiknya ya gitu. Jadi paling tidak ya kita di sini ya sangat menghormati dan menghargai sekali Pak Kung atau Sipu dan sebagainya. Ke Pak Kung, ke Sipu tuh ya datanglah. Ya masalah kesehatan. Si Pak Kung memang ono kem ono. Pak Kung rồi họ trả xin rồi họ kiểu nhìn cái nó thì mình phải học kiểu gặp kèo được cái kem on ya. Pak Kung khusus ya membantu manusia dalam segi kesehatan, mungkin rezeki seret, keseimbangan hawa negatif, Pak Kung siap katanya. Nah satu lagi nih Pak, Bang Niko, ini satu lagi ya. Satu yang terakhir ini. Tadi kan baru terakhir kan, ini satu yang terakhir, masih ada 5. Pak Kung, kalau ada orang yang ingin membuka lahan, perkebunan, pertanian dan sebagainya, bikin rumah dan sebagainya ya Pak Kung ya. Bisa enggak Pak Kung melihat kondisi lahan itu baik atau tidak baik, atau cocok atau tidak cocok, atau hadapnya seperti apa gitu? Cái gì còn ai bây giờ chỉ miền mai yêu thị điểm mà yêu thị phi yêu thị này cái ở Hồng Bồ ya ở cho trùng trọ đấy mà Pak Kung hiểu thành kiểu cái con nữa mà bisa. Oh berarti apa istilahnya Feng Shui gitu? Bukan, lihat mungkin ada gangguan nggak, bagus atau tidak bagus untuk yang bersangkutan, tanahnya boleh dipakai tidak. Có một hộ mỏ hộ bây giờ tung xì đâu mỏ hộ chẳng như cái này họ các con giống các con này chẳng như tung xì cái chủ đấy Pak. Kadang-kadang itu tanah sudah bertuan. Kalau bikin rumah mungkin nanti banyak masalah kan Pak Kung bisa lihat itu. Kalau bercocok tanam mungkin nggak bisa panen katanya. Nah ini yang terakhir, yang kedua Pak Kung. Ayo. Ya. Tadi kan saya dengar Pak Kung ini kan dulunya juga suka nangkap ikan, ya kan Pak Kung? Nah, bisa ndak Pak Kung ngelihat cuaca di laut keadaannya tenang, ribut dan sebagainya? Kalau bisa, pakai apa Pak Kung ngelihatnya? Giống cá nhân ở khuẩn nó mà cũng có nghĩ gì rồi, nhưng phải bao nhiêu ở chốt hỏi hẹp họ, nhưng phải chốt chi tiết họ, nhưng phải khuẩn gì phèn họ, mà bao nhiêu vốn tụi nó họ,
Kita kepada yang suka ke laut mancing atau nangkap ikan, begitu mau berangkat lihat ke arah barat dulu. Apakah ada gumpalan awan yang kayaknya sudah mulai datang. Nah, kalau ada tuh jangan keluar gitu. Itu berarti ke arah barat ya? Lihat nengok ke arah barat katanya. Misalnya kalau cuaca sangat bagus, kita tengok arah barat lagi. Kalau ada garis putih itu juga jangan keluar gitu. Itu ada pertanda-pertandanya ya. Itu belai ya, kepungan. Takut mendadak itu angin kenceng. Gitu. Ya. Kalau itu malam hari Pak Kung, kita kan tidak bisa lihat awan. Thì giả phú theo chuột gì này văn còn là gì? Dạ phú theo chuột đó. Mình còn giả phung là họ. Cái bật tuần mà, cái bật số nói hay cái bật tuần ha. Cái số là cái sini mau chuột ya. Hay bật tuần mau chuột. Kalau malam hari kita pakai merasakan anginnya. Kalau anginnya datang tinggi tapi mendadak dia bisa stop sebentar, yuk lanjut lagi, itu jangan keluar katanya. Ya, kalau kita memperhatikan dari bintang tuh bisa enggak Pak Kung? Enggak cocok ya. Enggak tepat. Kalau untuk pertanian? Trung trọ như là consent rồi. Trung trọ hả? Trung trọ yang penting lihat daerahnya, lokasinya dia bilang. Itu ya, lahan lah ya. Karena bercocok tanam dulu orang tuh selalu memperhatikan, makanya terkenal Cina itu dulunya terkenal dengan pertanian. Karena melihat dari rasi bintang itu ya. Jadi nah, sehingga waktu tanam mereka tuh tidak meleset gitu loh. Mungkin itu aja ya sementara Bang Niko ya. Pak Kung pun udah capek, Tukong pun udah mau habis nih. Mungkin yang tiga Pháp pun itu chỉ mình hiểu dùng chùa. Yang ada mau makai akan jatuh tuh.